Tiga panel Majelis Hakim Konstitusi kembali melanjutkan sidang perselisihan hasil pemilihan umum, pemilihan calon anggota DPR, DPRD, dan DPD dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan pada Senin 27 Mei 2024. Majelis Hakim Panel 1 yang dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmik dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah diantaranya memeriksa perkara yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional untuk daerah pemilihan Jawa Barat 6. Aswanto selaku ahli yang dihadirkan oleh Partai Amanat Nasional menegaskan tindak pidana pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Ia mengungkapkan penggelembungan atau pengurangan suara partai atau caleg tertentu merupakan kejahatan pemilu. Majelis Hakim Panel 1 juga memeriksa permohonan Partai Persatuan Pembangunan untuk daerah pemilihan Provinsi Banten dengan menghadirkan saksi Aat Hidayat. Ia menerangkan bahwa jumlah suara pada TPS 16 Kecamatan Unyur, Kabupaten Serang tidak dapat dimasukkan ke Sirekap sehingga terdapat adanya protes dan telah diterima penyelenggara. Majelis Hakim Panel 2 mendengarkan keterangan ahli dan memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, termohon, pihak terkait, serta keterangan Bawaslu untuk Provinsi Gorontalo dan Papua Barat. Didik Supriyanto, ahli hukum tata negara yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi, dalam keterangannya menjelaskan perempuan baru mendapat hak pilih secara universal pasca Perang Dunia Pertama. Namun demikian, diperlukan afirmasi agar perempuan dapat lebih terakomodir dalam politik. Ahli menegaskan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan telah dipahami oleh partai politik berikut dengan resikonya. Dan jika melihat skema waktu, seharusnya tidak ada alasan bagi partai politik untuk tidak memenuhi keterwakilan 30%. Berikutnya, dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum untuk Provinsi Papua Barat, sejumlah partai mempersoalkan penghitungan suara di distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni. Partai Golkar dan Nasdem menilai telah terjadi penambahan suara sejumlah partai yang mengakibatkan Partai Nasdem kehilangan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, sementara Partai Golkar kehilangan kursi untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Hal itu diamini oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Teluk Bintuni yang menyebut telah terjadi perbedaan data perolehan suara. Selain itu, keduanya juga menjelaskan kondisi geografis yang sulit dan buruknya jaringan telekomunikasi yang mengakibatkan sulitnya pemantauan di distrik Weriagar. Sementara panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat menggelar sidang PHPU yang diajukan oleh Partai Golkar untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten DIY di daerah pemilihan 2 dan 3 Provinsi Papua Tengah. Pemohon mengajukan 5 orang saksi, salah satunya Mardinan Adi yang merupakan saksi mandat dari pemohon saat berlangsungnya pemungutan suara di Kampung Kokobaya dan menjadi saksi mandat di tingkat distrik Tigi Timur DIY. Mardinan menjelaskan kesepakatan ikat dilaksanakan di Kampung Kokobaya. Suara ikat yang didapat Simon Edowai dari Partai Golkar sebanyak 2.361 suara yang berasal dari 5 kampung yang tercatat di formulir C hasil. Namun pada tahapan pleno PPD di Kabupaten DIY, perolehan suara tersebut tidak sesuai dengan sebelumnya dan berkurang menjadi 1.453 suara. Selain itu, Titus PK hadir dalam persidangan sebagai ahli yang diajukan oleh KPU. Titus merupakan pencetus gagasan noken di UNESCO. Terkait dengan sistem noken tersebut, Titus menjelaskan bahwa hakikat sistem noken yaitu setiap pribadi pemilik noken dapat dijabarkan dalam sistem pemilu, baik lokal, nasional, dan internasional. Hal ini karena noken melekat pada setiap pemilih. Lebih lanjut, dalam konteks kepentingan jika berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar, biasanya akan memperlemah posisi noken. Dilema noken pada setiap pemilihan bentrok dengan kepentingan yang lebih besar. Noken harus melindungi hak masyarakat Papua. Hasil noken yang sudah disepakati pun harus sesuai dengan konsisten dari C hasil hingga hasil akhir. Tim Liputan MKTV News melaporkan.